Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Indonesia, jumpa lagi bersama Ade Abdul Rosid dan Abah Firman di Maung Bodas Utama channel yang selalu memberikan ilmu kehidupan. Kali ini Abah Firman akan membawakan tentang rezeki dengan doa-doa di waktu-waktu mustajab. Saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, and share. Untuk itu silakan bah materinya bah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rezeki dengan doa di waktu-waktu yang mustajab. Adapun waktu-waktu yang mustajab adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah waktu kita dianiaya atau dihina oleh orang lain. Apalagi yang menghina kita. Orang tersebut terangkat derajatnya dengan lantaran kita. Terangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terangkat derajatnya di kehidupan. Karena kata Allah, orang yang teraniaya doanya tidak ada penghalang, langsung tembus ars. Dan dengan kecepatan tinggi Allah mengijabah doa-doa orang yang teraniaya atau yang dihinakan. Jadi apabila kita dianiaya atau terhinakan, daripada kita mendoakan orang itu celaka, mendingan kita berdoa biar dilimpahi rezeki yang banyak, diangkat derajat kita lebih tinggi. Ada seorang yang mungkin saudara kenal. Dia adalah Abu Nawas. Nama aslinya Abu Nuwas. Dia tahu bahwa orang yang dianiaya atau dihinakan, doanya tembus ars. Maka dia malah sengaja berkeliling untuk mendapatkan orang yang menganiaya dirinya atau menghina dirinya, agar dia bisa berdoa yang tembus ars. Dan setelah dia berdoa, orang yang menganiaya dan menghinakan dirinya diberi hadiah atau dinar, kalau sekarang diberikannya uang. Jadi Abu Nuwas ini sangat senang dianiaya, sangat senang dihinakan, karena kalau dianiaya dia punya kesempatan untuk berdoa yang cepat diijabah Gusti Allah. Waktu yang kedua di waktu sedekah kita ke anak yatim dan fakir miskin. Di waktu inilah doa kita mustajab. Maka setelah memberi santunan ke anak yatim atau fakir miskin, kita langsung berdoa. Tapi jangan kita minta agar anak yatim atau fakir miskin itu berdoa. Karena Nabi Muhammad SAW, ketika anak yatim atau fakir miskin itu diberi santunan dan anak yatim atau fakir miskin itu berdoa, Nabi Muhammad SAW berlalu meninggalkannya. Jadi jangan minta anak yatim atau fakir miskin itu mendoakan kita setelah kita santuni, tapi kita berdoa kepada Allah, cukuplah dalam hati. Yang ketiga, waktu yang mustajab adalah ketika kita berbakti kepada orang tua, baik dengan harta ataupun tenaga. Setelah kita berbakti kepada orang tua,
kita langsung berdoa, "Ya Allah, kabulkan segala doa-doaku. Saat ini aku berbakti kepada orang tua." Apakah baktimu kepada ibu? Terutama kepada ibu. Karena kata Nabi, "Al-jannatu tahta ummahat." Surga di telapak kaki ibu. Dan ridhotillah fi ridho walidain wa suktillah fi suktil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Murkanya Allah terletak daripada murkanya dua orang tua kita. Maka taat dan berbaktilah kepada dua orang tua, dan berbuatlah mereka bahagia, mereka tersenyum. Apabila kita ingin melihat Allah tersenyum kepada kita, maka jadikan dua orang tua kita itu tersenyum di dalam kehidupannya. Maka Allah akan membuat kita bahagia dan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bakti kita kepada kedua orang tua kita. Waktu yang keempat adalah bulan Ramadan. Semua doa dilipat gandakan kecepatannya, pahalanya pun demikian. Karena Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan kalau kita tahu keberkahan bulan Ramadan, kata Nabi, maka kita sangat menginginkan seluruh bulan jadi bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, yang semua dosa-dosa kita diampuni. Semua pahala kita lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin rezeki kita pun demikian. Yang kelima, waktu yang mustajab adalah di waktu sholat Jumat dan setelah sholat Jumat. Pada waktu khotbah Jumat biasanya ada kotak amal yang berjalan. Kita lihat rata-rata orang memasukkan uang ke kotak amal. Berapa itu? Nah, kita di atas mereka. Biasanya kisaran rata-rata antara 2 sampai 5 ribu rupiah. Nah, kita biasakan 10 sampai 50 ribu rupiah. Setelah itu kita berdoa dalam hati, "Ya Allah yang Maha Agung, lagi Maha Kaya, hamba memasukkan sedekah ke masjid di atas rata-rata, maka jadikan rezeki saya di atas rata-rata." Dan setelah pulang, kita sedekah lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu kita berdoa lagi agar Allah mencukupi rezeki kita sampai Jumat berikutnya. Insya Allah kita akan dicukupi Allah, karena sholat Jumat itu mengandung keberkahan. Yang keenam adalah waktu mustajab di sepertiga malam setelah sholat tahajud. Di waktu ini insya Allah lebih mendekat ke bumi. Arsy-Nya Allah mendekat ke bumi. Allah menunggu siapa yang membesarkannya. Allah menunggu siapa yang memohon kepadanya. Allah siap mengabulkan doa-doa orang yang terbangun di sepertiga malam. Yang ketujuh, doa mustajab di waktu menjelang subuh. Subuh kudusu Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Maha suci, maha kudusnya Tuhan yang menguasai malaikat dan roh. Jadi kita dikuasai Allah. Pada saat itu malaikat pun berdoa agar segala kebutuhan kita dipenuhi.
kita minta pada saat itu dengan kebersihan hati kita dan keikhlasan kita, maka Allah akan mengabulkan segala doa kita. Yang kedelapan, waktu mustajab adalah ketika duha. Setelah sholat duha, kita menarik rezeki di dalam bumi, di atas langit, di dasar laut, biar lebih cepat rezeki kita, lebih banyak, didekatkan, diantarkan ke tempat kita berada, dan dihalalkan rezeki kita semua. Yang kesembilan, waktu yang mustajab adalah di antara azan dan iqamah. Nah, di antara itu kita berdoa. Yang ke-10, waktu yang mustajab adalah antara maghrib dan isya. Anda berdoa. Biasanya di waktu ini banyak diajarkan orang-orang sufi untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Dan seabdal-abdalnya zikir adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan menurut Nabi Muhammad SAW, pahala antara maghrib dan isya orang yang berzikir itu sama dengan pahala umroh. Yang ke-11, waktu yang mustajab adalah di saat pergi haji. Karena di waktu ini, di tempat yang disucikan Allah, waktu dan tempatnya sangat tepat. Disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan kalau ada orang pergi haji, banyak yang menitip doa. Karena hanya pergi hajilah kita bisa nitip doa. Dan hebatnya, doa-doa yang kita titipkan Allah kabulkan. Demikianlah 11 waktu yang mustajab untuk Anda lakoni berdoa. Semoga menjadi renungan kita, menjadi ilmu kehidupan, pandangan hidup kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.